Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas Passion Ekonomi. Berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Hani. Kali ini kita akan belajar dan berlatih mengenai soal-soal UTBK Ekonomi yang sering keluar. Langsung saja ke soal. Dari soal yang pertama ini, bunyinya adalah berikut ini merupakan hal yang menjadi permasalahan ekonomi modern, kecuali. Nah, dari soal yang pertama ini, yang perlu kita garis bawahi adalah permasalahan ekonomi. Masih ingat tentang bab permasalahan ekonomi pada kelas 1 semester 1? Nah, dari masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, apa saja masalah ekonomi klasik itu? Masalah ekonomi klasik itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Di mana produksi itu adalah memproduksi barang atau menciptakan suatu barang. Kemudian distribusi itu adalah penyaluran dari produksi ke konsumsi atau penyaluran dari barang menuju orang yang mau dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi atau orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Itu adalah masalah ekonomi klasik. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Ini ada 3. Yang pertama adalah what, how, dan for whom. Di mana what itu adalah apa atau berapa banyak. Kemudian how itu adalah teknik atau cara memproduksi, dan for whom itu adalah siapa konsumsinya. Nah, saya jelaskan lagi. Masalah ekonomi modern yang pertama itu adalah apa. Jadi, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang diproduksi. Kemudian, yang kedua itu adalah how. Bagaimana atau caranya, bagaimana tekniknya memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini adalah masalah ekonomi modern. Nah, dari for whom ini itu adalah untuk siapa barang itu dikonsumsi. Misalnya mengenai tingkah laku konsumen, kemudian ciri-ciri konsumen, ingin seperti apa konsumennya. Nah, itu masuk ke for whom. Kita kembali ke soal. Nah, soal yang di sini yang digarisbawahi adalah permasalahan ekonomi modern, kecuali. Masalah ekonomi modern dan kecuali. Nah, kita bahas satu-satu. Dari jawaban yang A, apa yang akan diproduksi? Nah, ini apa? Berarti dia masuk what. Maaf ya, jelek. Kemudian yang B itu adalah tingkah laku konsumen seperti apa yang menjadi pengguna. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah tingkah laku konsumen. Berarti dia masuk ke for whom. Kemudian yang C adalah keterbatasan sumber daya dalam mempengaruhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kebutuhan. Lah, ini adalah termasuk kelangkaan kalau ini ya. Kemudian yang D adalah tingkat pendapatan konsumen yang menggunakan produk. Nah, tingkat pendapatan konsumen berarti dia masuk ke for whom, mengenai konsumen. Kemudian yang E adalah teknik yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Lah, kata kuncinya adalah teknik, berarti how. Itu ya. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah permasalahan ekonomi modern kecuali. Berarti jawabannya adalah yang C. Soalnya C ini adalah
mengenai kelangkaan. Selanjutnya, soal yang kedua. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan naiknya kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Penyelesaian yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan inflasi harga daging sapi pada sistem ekonomi campuran. Yang perlu kita garis bawahi adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Masih ingat pelajaran kelas 10 semester 1 mengenai sistem ekonomi? Nah, dari sistem ekonomi ini biasanya di sini sistem ekonomi suatu negara itu akan mempengaruhi bagaimana negara itu mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Nah, kita mengenal 4 sistem ekonomi. Apa saja sistem ekonomi? Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Dan yang ketiga itu adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Nah, dari sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Nah, lanjut ke soal. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi, yang ditanyakan itu adalah sistem ekonomi campuran. Campuran ya. Dari jawaban yang pertama, keputusan diserahkan kepada pemangku adat. Pemangku adat setempat sesuai tradisi yang berlaku. Nah, ini yang digarisbawahi adalah ini kata kuncinya, pemangku adat. Berarti dia jawabannya adalah tradisional. Kemudian jawaban yang B, adanya kebijakan khusus pemerintah untuk mengambil keputusan penurunan harga. Nah, ini yang kata kuncinya adalah kebijakan khusus pemerintah. Berarti dia masuk sistem ekonomi apa? Dia masuk ke sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian yang C, semua permasalahan dikembalikan pada mekanisme penentuan harga daging sapi. Lah, mekanisme penentuan harga daging sapi atau mekanisme pasar semuanya diberikan kepada sistem ekonomi atau mekanisme pasar. Berarti dia tergolong sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Kemudian yang D adalah kerjasama antara pemilik perusahaan dan serikat pekerja untuk menurunkan harga daging. Lah, ini tidak terkait ya dalam sistem ekonomi. Berarti X ini ya. Kemudian yang E, pemerintah memberlakukan impor daging bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, pemerintah itu adalah komando. Kemudian pihak swasta itu adalah liberal. Jadi ini adalah campuran, sistem ekonomi campuran. Nah, saya jelaskan ya, biar kalian tidak bingung. Dari sistem ekonomi komando ini adalah semuanya itu diserahkan kepada pemerintah. Jadi pemerintah ini mempunyai kendali khusus, kendali penuh terhadap perekonomian suatu negara. Contohnya yang menggunakan sistem ekonomi komando sampai saat ini adalah Kuba, Korea, itu adalah menggunakan sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian sistem ekonomi liberal, jadi semuanya itu diserahkan kepada mekanisme pasar atau swasta. Jadi kebalikan dari sistem ekonomi komando, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.